Pemirsa, pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran berhasil melibas dua calon lainnya di TPS 15, 16, dan 17 Banjar Robokan Padang Sambian Kaja Denpasar. Perolehan suara paslon nomor urut 2 tersebut terpaut cukup jauh dibandingkan calon lainnya. Dari pantauan tim liputan Bali TV pada penghitungan suara sementara pada pukul 15.45 sore di TPS 15, 16, 17 di Banjar Robokan, Padang Sambian Kajo dan Pasar Barat, tercatat pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran menyalip perolehan suara semua capres lainnya. Dari rekapitulasi sementara suara yang diperoleh oleh pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran di TPS 15 memperoleh 127 suara. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Caimin 15 suara dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud 70 suara. Di TPS 16, Prabowo Gibran kembali mengungguli calon lainnya di mana pasangan Prabowo Gibran memperoleh 136 suara, Ganjar Mahfud 78 suara, Anies Caimin 8 suara. Hal yang sama terjadi di TPS 17, di mana pasangan Prabowo Gibran kembali meraih suara terbanyak dengan perolehan 115 suara. Pasangan Anies Caimin 6 suara dan Ganjar Mahfud 95 suara. Setelah ditandatangani oleh anggota KPPS serta saksi, selanjutnya hasil rekapitulasi sementara di tingkat TPS ini akan berlanjut di tingkat yang lebih tinggi seperti desa dan kecamatan. Masyarakat Desa Robokan Nyoman Miano usai menyaksikan penghitungan suara capres di Banjar Robokan mengharapkan presiden terpilih bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan menepati atau merealisasikan janji-janji politiknya kepada rakyat. Jangan sampai ketika setelah berkuasa lupa dengan rakyat dan lupa dengan janji-janji manis ketika berkampanye. Siapapun nanti yang terpilih itu bisa merealisasikan janji-janjinya seperti saat kemarin saat beliau kampanye, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat lebih mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, ya, masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga terakhir, saya berharap bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Nyoman Miano juga menyatakan tidak mengalami kesusahan ketika melakukan pencoblosan, meski banyak surat suara yang harus dicoblos pada pemilu tahun ini. Ia beralasan karena sudah dan mempelajari tata cara pencoblosan sebelumnya. Riase Bali TV.